Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali lewat misa ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan segala intensi kita, intensi yang disiapkan. Berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Secara khusus saya ingat Oliver, seorang cucu dari seorang keluarga, Ibu Rina Adita. Cucunya merayakan ulang tahun pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati anak ini, semoga bertumbuh kembang menjadi seorang Kristen yang sejati. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang lagi sakit. Saya ingat akan seorang ibu yang kemarin mengikuti operasi. Semoga pemulihan, proses penyembuhan berjalan lancar. Mama Dora dan juga seorang adik Bina Seran yang juga lagi sakit. Semoga Tuhan menjamah dia, memberi dia kekuatan, kesembuhan. Dan juga berdoa untuk seorang teman yang masih menanti informasi hasil pemeriksaan. Hari ini, hari Jumat, dia kembali ke rumah sakit, kembali ke dokter untuk mendengar bagaimana hasil dari pemeriksaan kesehatannya. Semoga benih-benih penyakit yang ada dalam dirinya dihapus semuanya, sehingga dia boleh kembali sehat sempurna dan boleh kembali menjalankan tugas hariannya yang ditinggalkannya berapa bulan. Dan juga kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Saya ingat seorang bapak di Papua New Guinea, teman saya yang meninggal kemarin. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal dan hiburan kekuatan bagi keluarga seluruhnya. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus kembali menantang kita. Katanya, siapakah aku menurut orang lain, menurut banyak orang? Mereka memberikan jawaban yang macam-macam. Ada yang katakan Yohanes Pembaptis, ada yang katakan seorang dari para nabi yang bangkit kembali. Tetapi Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan menurut kamu, siapakah aku ini? Itu pertanyaan untuk kita semua. Dan kita semua harus menjawabnya sesuai dengan iman kita. Semoga kita betul mengalami Yesus yang adalah penebus kita, dan hayatilah dan amalkanlah iman kita lewat perbuatan kita. Mungkin terkadang kita kurang menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menerobos segala rintangan melalui Yesus Putra-Mu terkasih, yang menjadi pembuka hidup baru penuh kedamaian. Sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada tanggal 21 bulan ke-7, datanglah sabda Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada sisa bangsa Israel, demikian, masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah sabda Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikian sabda Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, sebab milikulah perak dan emas. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula. Sabda Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berikanlah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Refrain. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Refrain. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Menurut banyak orang, siapakah aku ini?" Rupanya Yesus mendengar begitu banyak komentar tentang Dia, tentang namanya. Dan Yesus menghendaki agar para murid-Nya tahu siapa Yesus sesungguhnya, identitas Yesus. Sewaktu Dia bertanya, "Siapakah aku ini menurut banyak orang?" Para rasul memberi jawaban bahwa menurut mereka, orang banyak di luar sana, Dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Yohanes Pembaptis sudah dibunuh oleh Herodes, tetapi kemudian menurut orang banyak bahwa dia bangkit kembali. Sehingga mereka katakan bahwa cara Yesus berbicara sepertinya Yohanes Pembaptis. Ada juga orang yang katakan bahwa dia adalah Elia yang hidup ratusan tahun sebelum Yesus datang, kemudian bangkit kembali. Atau orang lain katakan bahwa dia adalah salah seorang dari para nabi yang sudah meninggal bangkit kembali. Yesus tidak komentar tentang kata orang banyak. Kini Yesus bertanya kepada para murid-Nya yang selalu ada bersama Dia. Makan, minum, selalu ada bersama Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah Anak Manusia itu?" Petrus mengatasnamai para rasul, menjawab, "Engkau adalah Kristus, Engkau adalah Mesias, orang yang diurapi Tuhan." Dan Yesus langsung berkata kepada Petrus dan para rasul, "Jangan menyampaikan itu kepada banyak orang." Tadi menurut Yesus, pengakuan para rasul, para murid yang selalu ada bersama Dia, itulah yang benar. Bukan seperti kata orang banyak di luar sana, mereka menerka-nerka bahwa Dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali, Elia yang bangkit kembali, atau salah seorang dari para nabi yang bangkit kembali. Bukan seperti itu. Yesus sesungguhnya adalah Mesias, adalah Kristus. Mengapa Yesus melarang? Yesus melarang agar jangan terjadi isu-isu konflik di antara umat, di antara orang Yahudi dan Yesus. Yesus menghendaki agar di saat Ia bangkit dari kematian, yang adalah hanya Tuhan yang bisa mengadakannya, bisa terjadi pada Tuhan, itulah yang akan diwartakan. Jangan mewartakan Yesus yang masih hidup kepada orang banyak. Yesus menghendaki agar di saat Ia kembali bangkit tampil di depan umum, itulah Mesias. Karena menurut konsep orang Yahudi, Mesias sesungguhnya adalah Mesias secara politik, dalam arti Dia akan datang merubah situasi politik. Itulah konsep mereka. Tetapi Yesus yang tampil di depan umum selama Yesus hidup, Dia tampil dengan begitu sederhana. Mereka tidak bisa mengerti bahwa Mesias yang sederhana itulah yang ada di tengah mereka. Yesus tidak menghendaki hal itu terjadi. Karena itu Dia melarang para murid-Nya, jangan membicarakan itu, bahwa akulah Mesias. Biarkanlah hal itu terjadi sewaktu aku bangkit dari kematian. Dan itulah yang kamu wartakan, bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Marilah saudara-saudara yang terkasih,
teguhkanlah iman kita, dan percayalah selalu dan wartakan selalu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menyatakan diri-Mu siapakah Engkau melalui roti dan anggur persembahan ini. Melalui Yesus yang terurapi, yang sudi menjadi bagaikan roti yang dibagi-bagikan demi kebahagiaan kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Kami ingat cucu Oliver. Jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Secara khusus Mama Dora yang kemarin mengikuti operasi dan sekarang proses penyembuhan. Tuhan, jamahlah dia, semoga dia kuat kembali dan cepat sembuh dari operasinya. Dan juga jamahlah adik Bina Seran yang lagi berbaring di rumah keluarga, dan juga berkatilah teman kami yang hari ini kembali bertemu dokter untuk mendengar hasil dari pemeriksaan kesehatannya. Tuhan, semoga informasi yang disampaikan nanti betul membahagiakan. Semoga benih-benih penyakit di dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi, sehingga dia bisa kembali menjalankan tugas hariannya yang ditinggalkannya 1-2 bulan yang lalu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami peringati pada hari ini, Jumat 24 September. Bruder Cletus Joseph Lesage dari Amerika, Pater Jos de Leeuw dari Belanda, Pater Joseph Velutgedat dari India, Bruder Anselmus Theodor dari Brasil, Pater Alois Gum dari Brasil, Bruder Servius Peter dari Papua New Guinea, Bruder Thomas Granville dari Amerika, Pater Jose Antonio Bario Canal dari Roma, Pater Joseph Smith dari Ende, Pater Bronilau Kubierasdowski dari Polandia, Pater Shane Fitzgerald dari Inggris, Pater Alphonse Humkam dari Brasil. Saudara-saudari kami SSPS, Suster Hidelfonsa dari Jerman, Suster Hario Purva dari Jerman, Suster Clemencia dari Amerika, Suster Celerina dari Filipina, Suster Ignacia Barbara dari Spanyol, Suster Selina Maria dari Argentina, Suster Ivone Irasema dari Brasil, SSPS AP Suster Maria Teresina. Dan juga saya ingat seorang bapak yang meninggal di Papua New Guinea, teman kami, Bapak Benjamin.
Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, baik secara jasmani maupun secara rohani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah sudi menunjukkan jalan kepada kami, yang menuju kepada kedamaian dan kebebasan, yaitu Yesus Tuhan kami. Kami mohon semoga dengan sengsara dan penderitaan, kami dapat mencapai kedamaian sejati, yang menjadi panggilan setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus.